Selamat datang kembali di podcast Sendal Jepit, membahas soal isu-isu dari sejarah pergerakan mahasiswa, kemudian masuk pada isu-isu nasional hari ini yang lagi hangat di media sosial. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ya. Nah, malam hari ini saya bersama dengan saudara saya Moneh Umau yang hari ini juga lagi menjabat sebagai pengurus pusat PMKRI ya, kira-kira begitu di Jakarta. Mungkin sedikit gambaran saya minta dari Abang Mone menjelaskan soal profil organisasi, kemudian sampai per pusat. Kemudian kira-kira apa sih pandang dari Abang tentang situasi pergerakan hari ini? Ada banyak komentar bahwa mahasiswa ada aksi-aksi pergerakan mahasiswa itu ditunggangi oleh kepentingan politik dan lain sebagainya. Kira-kira pandangan atau perspektif Abang itu seperti apa? Oke, terima kasih. Selamat malam juga Pak Naris. Malam. Ini kadang saya punya Adi juga ya. Ya, siap. Oke, Adi ada juga kadang tergantung konteks. Siap. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya juga dulu waktu di Kupang, saya juga pernah berproses di berbagai organisasi mahasiswa di Kota Kupang. Lalu terakhir saya di PMKRI sebagai ketua cabang PMKRI cabang Kupang tahun 2022-2023. Nah, berproses di dunia organisasi, apalagi organisasi pergerakan, tentu banyak hal yang harus disiapkan. Seperti tadi disampaikan bahwa sampai hari ini ketika saya berada di Jakarta, proses itu tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Tentu banyak hal yang saya lalui di Kupang, belajar yang kemudian diutus sebagai representasi dari Kupang di Jakarta. Nah, kemudian mau buat perbandingan gerakan hari ini, demonstrasi hari ini, terjadi pergeseran. Kita tahu bersama dari era Orde Lama sebelum kemerdekaan, Orde Baru, lalu sampai dengan reformasi hari ini yang lagi viral, lagi booming bahwa Indonesia perlu untuk reformasi jilid 2 dan lain sebagainya. Tapi memang ada hal-hal fundamental, ada hal-hal substansial yang perlu kita bahas bersama, kita kaji secara bersama bahwa apa urgensi dan juga lain sebagainya. Memang betul ada hal-hal kesepakatan di masa era reformasi yang kemudian tidak dapat dilaksanakan pada hari ini. Nah, sekarang pun pergerakan kita itu sudah beralih nih di media sosial. Ya, media sosial. Nah, itu yang membedakan antara gerakan dulu sama gerakan sekarang. Bahwa yang menjadi perbedaan pergerakan waktu itu, ketika dulu kita sebelum era digital, itu ketajaman analisis kita terhadap satu kasus, konsistensi perjuangan itu betul-betul terencana dan juga matang dan tercapai. Namun hari ini ada semacam pergeseran ya. Ada pergeseran pergerakan di ruang digital. Di ruang digital itu memang relevan dengan situasi sekarang bahwa no viral no justice, atau viral itu lebih apa daripada kebenaran. Ya. Tetapi kemudian menjadi kelemahan pergerakan di era sekarang itu soal konsistensi dan juga kedalaman analisis dan juga kita dalam mengadvokasi satu kasus. Viral muncul detik ini, kasus yang berbeda, kita respon. 1 jam kemudian atau berapa menit kemudian muncul lagi kasus lain, sehingga konsistensi itu tidak ada. Tidak ada. Kalau pergerakan dunia digital di era sekarang itu. Iya Bang, per hari ini saya melihat bahwa banyak sekali kritikan bahwa pergerakan mahasiswa akhir-akhir ini itu ada kepentingan atau ditunggangi kepentingan politik apa? Kira-kira Abang melihat itu bagaimana ya? Apakah mungkin ada semacam degradasi dari pemikiran mahasiswa atau ada hal yang kemudian membuat situasi hari ini seperti itu begitu? Saya coba merespon. Ya karena begini Abang, karena kebetulan Abang di Jakarta nih. Ya, konstelasi politik ini kan lebih tahu lah ketika seperti kami yang di daerah gitu. Kira-kira bagaimana sih Abang melihat situasi di Jakarta hari ini dengan pergerakan mahasiswa hari ini begitu? Ya, menarik sekali ya. Saya berproses besar dan juga memahami dunia gerakan dan juga dunia organisasi itu dari Kupang. Karena sejatinya organisasi lahir karena ketimpangan, lahir untuk menyelesaikan konflik dan segala macam. Nah, ketika bergeser ke Jakarta dengan dunia yang berbeda ya, tentu dalam beberapa 1 tahun terakhirlah di Jakarta itu saya menyesuaikan diri, melihat masih mempelajari situasi. Oh, ternyata dunia pergerakan itu
tidak di semua tempat itu sama. Karena di sana kita diperhadapkan dengan individualisme yang tinggi, kemudian kepentingan-kepentingan jangka pendek, hampir pasti itu kita tidak sempat untuk memikirkan saudara-saudara kita, kaum-kaum lemah seperti yang kita pelajari di organisasi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri dalam dunia pergerakan, dalam sejarah yang kita pelajari. Memang gerakan itu dari awalnya itu gerakan murni, kemudian dari gerakan rakyat, kemudian masuk ke mahasiswa. Tanpa kita sadari, masalah itu tetap ada. Masalah itu selalu ada, tergantung dengan konteks waktu kita di era apa sekarang. Masalah tetap ada, karena ekspektasi kita di sini ekspektasi saya, ketika saya membawa masalah ini ke Jakarta, maka itu akan terselesaikan. Itu ekspektasi kita, harapan kita. Namun kenyataan juga kita harus sinkronkan. Nah di situ terjadi masalah di dalam karena ekspektasi kita, harapan-harapan kita sesuai dengan kenyataan ketika kita berada di lingkungan yang berbeda. Tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan hari ini dikooptasi oleh kepentingan politik. Kemudian ada juga semacam tidak konsisten dalam dunia pergerakan. Nah hal ini tergantung lagi perspektif dan juga pandangan. Tapi kalau menurut saya memang karena tuntutan dan juga lingkungan itu kembali lagi kepada konsistensi. Sangat mempengaruhi lingkungan. Sangat mempengaruhi lingkungan itu sangat mempengaruhi di mana kita berada itu sangat mempengaruhi. Kembali lagi kita keberpihakanmu kemana? Kepentinganmu apa? Apakah betul-betul sebagai mahasiswa, sebagai penjaga nalar publik atau sebagai seruan-seruan gerakan-gerakan moral, atau kita terkooptasi dengan gerakan-gerakan praktis atau kooptasi dengan kepentingan politik. Kalau di Jakarta tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada yang menarik itu, ketika kita membangun sebuah gerakan, yang ditanya bukan soal substansi. Oh ini kasusnya apa? Masalahnya apa? Tapi yang ditanya, siapa di belakangmu? Diorder oleh saya. Jadi sudah sangat-sangat, sudah begitu lingkungan. Sudah sangat jauh ya pergeseran. Sudah sangat jauh pergeseran gerakan di daerah itu murni dan juga gerakan-gerakan di Jakarta. Kita sebagai mahasiswa juga yang berkecimpung di organisasi nasional, organisasi pergerakan, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Kamu milih yang mana? Tapi sejatinya yang kita pelajari moral dan juga keberadaan organisasinya adalah kita untuk menjaga nalar publik dan juga membangun gerakan-gerakan moral. Itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa termakan oleh waktu karena masih relevan karena teori-teori gerakan seperti itu. Berarti tetap ya sebagai pergerakan tetap kita konsisten. Menurut abang kita tetap konsisten ya. Keberpihakan kita nih jelas nih terhadap rakyat Indonesia begitu. Nah banyak sekali isu-isu yang muncul di publik hari ini bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian sampai pada daerah sekalipun masyarakat hari ini mengalami krisis ya gitu. BBM sekarang juga naik. Kira abang melihat ini bagaimana sih situasi bangsa hari ini? Apakah pemerintah tidak memprioritaskan hak-hak dasar masyarakat kemudian mencanangkan program-program yang kelihatannya wow tetapi masyarakat di Bali ini tidak merasakan dampak dari program-program nasional itu sendiri begitu. Seperti MBG, Kopdes dan lain sebagainya. Kompleks ini ya. Ya memang ya ini kita di ruang sendal jepit jadi kita membahas ya begitulah. Tanggapan abang seperti apa sih? Oke, saya coba memulai dari hasil demokrasi kita ya. Kita pelajari bahwa hasil tidak akan mengingati proses kalau tidak salah kita belajar di organisasi kan demikian. Itu tidak terlepas dari yang namanya, kalau misalkan bicara konteks Indonesia itu saya membayangkan ada satu kapal besar lah. Di dalam ruang kemudi itu adalah kekuasaan dan pemerintahan. Lalu di mesinnya itu adalah ekonomi sebagai mesin penggerak untuk keberlangsungan satu negara, satu apa kan perlu itu. Lalu ada juga penumpang. Kita ini penumpang, rakyat dan juga mahasiswa itu adalah penumpang. Nah kita yang kemudian berada dalam satu kapal besar yang kita tidak tahu arahnya kemana ini. Tergantung kemudi itu membawa kita kemana. Itu dalam konteks Indonesia. Sistem yang kita anut demokrasi. Kalau saya tidak salah itu sistem demokrasi ya.
memang pilihan yang paling pas meskipun ada banyak kekurangan sistem pemerintahan kita. Nah, kalau demokrasi itu dari Bung Hatta kalau tidak salah mengatakan bahwa sistem demokrasi itu akan melemahkan dengan cara-cara demokrasi. Bahwa betul ini adalah proses demokrasi, tetapi demokrasi itu sendiri akan dipatahkan atau akan dilemahkan oleh demokrasi. praktik-praktik demokrasi. Berarti ini kita lihat hasil dari output dari demokrasi kita lihat hasilnya seperti apa. Ini soal kepemimpinan, Pak Naris. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepemimpinan, nah kita belajar teori-teori kepemimpinan ini kan banyak sekali, banyak referensinya. Tapi kemudian yang praktik di lapangan itu jauh. Satu hal yang saya masih ingat pasti belajar di sini, di Kupang. Bahwa sejatinya kalau mau menjadi seorang pemimpin, ukuran keberhasilannya itu bukan pada apa yang kau buat. Seberapa banyak kau lakukan program-program atau hal lain. Tapi apa yang kau buat itu membuat orang-orang itu turut merasakan. Ukurannya tidak di program A, B, C sampai Z. Ukurannya tidak pada kegiatan A, B, C sampai Z yang kau lakukan. Tapi apa betul program-program itu berdampak tidak pada masyarakat? Pokoknya di situ dirasakan oleh masyarakat. Bahwa itu karena kita hadir kepemimpinan, kita hadir untuk melayani masyarakat. Jadi ukuran keberhasilannya tidak pada seberapa banyak. Orang-orang akan melupakan apa yang kau buat. Orang-orang akan melupakan apa yang kau lakukan, apa yang kau bicarakan, apalagi bicarakan ya. Kalau kita lakukan sekalipun, kerja-kerja nyata sekalipun itu ada, orang-orang akan lupa. Tapi orang-orang tidak akan lupa apa yang kau bisa buat mereka merasakan. Orang-orang tidak akan melupakan bagaimana kau membuat mereka merasakan dampak dari yang kau lakukan. Jadi hari ini memang konsepnya bagus, besar. Soal PSN itu banyak sekali kita bicara, terutama kita di NTT dan juga di beberapa tempat soal tambang dan juga MBG, Kopde segala macam itu. Bahwa memang bagus, itu banyak ini seperti yang saya katakan tadi. Tapi betul dirasakan atau tidak? Ya betul. Karena kepemimpinan sejati itu di situ poinnya. Boleh banyak hal kau lakukan, tetapi kalau tidak ada dampak, tidak bisa dirasakan, orang-orang akan lupa, akan melupakan apa yang kau. Ya memang menarik ya Bang bicara soal isu-isu hari ini sambil ngopi rokok Bang, kita nyantai aja karena boleh rokok. Ya boleh, silakan Abang. Abang Mone ini kan pengurus pusat ya di organisasi PMKRI ya. Prosesnya cukup panjang ya. Sepak terjangnya dari daerah ketua cabang dulu, setelah itu naik levelnya ke nasional di pengurus pusat, sekarang menjadi presidium pendidikan dan kaderisasi ya, pengurus pusat PMKRI. Nah Bang, ketika hari ini Abang ya kurang lebih beberapa minggu ini ya Abang berada di Kota Kupang ya. Mungkin sedikit sih kira-kira yang Abang melihat itu dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang turunnya ke pemerintah daerah. Kira-kira Abang melihat NTT ini seperti apa? Melihat fiskal daerah yang kemudian hari ini kita melihat ya berdampak pada masyarakat ya. Kemudian banyak sekali anggaran yang kemudian APBN yang dipangkas di pusat kemudian sampai berdampak pada desa sendiri gitu. Dana desa hari ini yang kemudian hanya 300 juta gitu. Kira-kira mau diapakan ini begitu? Kira-kira pandangan Abang itu seperti apa sih dengan pisau analisis Abang ketika Abang turun dari Jakarta masuk pada NTT ini? Terkait dengan situasi daerah ya. Nah, kalau dengan adanya banyak program-program pemerintah, saya pikir dalam banyak program itu baik tentunya, itu pasti di awal dirumuskan itu baik tentunya. Tapi ketika ada program baru yang dicanangkan, mungkin alangkah baiknya dilakukan semacam pilot project dulu. Pilot project beberapa tempat, apakah ini berhasil? Karena wilayah geografis kita ini berbeda-beda di seluruh Indonesia. Apalagi kita di daerah kepulauan juga ya. NTT juga provinsi kepulauan. Perlu dilakukan semacam pilot project. Oh ini berhasil baru kita lakukan kajian-kajian akademik dan juga segala macam. Nah kalau dengan polemik, efisiensi anggaran dan lain sebagainya itu memang terjadi semacam paradoks.
Betul. efisiensi terus diberlakukan ini soal anggaran ini dikembangkan dan lain sebagainya. Tetapi sisi yang lain terkesan semacam ada birokrasi pemerintahan kabinet yang sebagainya. Itu kan kita juga kadang melihat alangkah baiknya lembaga-lembaga yang tidak urgent atau seperti apa itu mungkin ditiadakan, bisa disatukan, kemudian anggaran itu boleh diatur dengan baik. Kalau misalkan kita mau lihat, kalau di semacam program-program lain dampak di NTT memang kesulitan soal efisiensi anggaran, karena jujur NTT masih bergantung pada APBN, masih pada anggaran pendapatan belanja negara pusat. Nah, sehingga untuk alokasi anggaran dan lain sebagainya mesti yang perlu digarisbawahi dan menjadi catatan kritis tata kelola sebenarnya, tata kelola, bahwa peruntukannya jelas, kemudian alokasi anggaran kan sudah dihitung itu, tapi apakah kemudian dalam implementasinya sesuai atau tidak, sehingga yang perlu dievaluasi total. Semua program itu baik adanya untuk tujuan kesejahteraan, tapi yang perlu dievaluasi soal tata kelola dari pemerintah, kemudian Soal transparansi juga, manajemen, transparansi, akuntabilitas. Itu sistem pemerintahan modern memang harus transparan dan akuntabel. Betul. Itu sistem pemerintahan modern yang kita alami sekarang, harus itu yang perlu diperhatikan. Sehingga ya, saya juga bicara dalam posisi mahasiswa. Dalam banyak kesempatan kita diskusi di Jakarta dengan beberapa teman, bahwa hari ini memang organisasi mahasiswa itu mengalami degradasi, kemudian prosesnya juga soal mentalitas lah, karena era digital ini banyak hal kita bisa dapatkan dengan mudah. Tetapi sejatinya memang kita jangan lupa sejarah, bahwa pergerakan mahasiswa yang kemudian kita menduduki posisi-posisi pengambil kebijakan dan lain sebagainya, hari ini hampir tidak ada. Saya takutnya organisasi-organisasi mahasiswa yang kita sudah belajar dari dalam proses by proses, kemudian sampai dengan kita betul-betul matang, paling tidak kita diisi pikiran kita bahwa keberpihakan kita itu jelas, nurani kita jangan sampai hilang. Soal Sepakat. rakyat kecil, apalagi di PMKRI itu dikenal dengan intelektual populis, kaderisasi intelektual. Keberpihakannya jelas pada orang-orang tertindas, termarginalkan, dan juga orang-orang kecil. Paling tidak itu ada di pikiran kita pelajari soal itu. Nah, sehingga hari ini kita lihat representasi kita dalam pemerintahan dan juga pengambil kebijakan itu hampir semakin berkurang orang-orang. Bahkan ada juga tapi tidak representatif. Bahkan kita tidak tahu bahwa ini alumni Cipayung kita yang semakin ini paling tidak punya. Mereka memikirkan bagaimana dulu berjuang dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya takutkan 5-10 tahun ke depan, kita yang menjalani proses step by step ini kemudian terpental. Karena kita harus jujur bahwa memang demokrasi kita sekarang itu lagi tidak sehat ya Bang. Kita berdiskusi. Nah, terus yang berikutnya Bang, kita sebagai aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa, banyak sekali ada konflik kepentingan di situ. Kita melihat banyak sekali contoh-contoh ya senior-senior kita yang hari ini lagi di bangku kekuasaan. Yang kira bagaimana sih Abang melihat situasi politik negara hari ini, isu-isu nasional hari ini, dan juga pergerakan mahasiswa? Kira-kira pesan-pesan apa sih yang Abang mau sampaikan terhadap aktivis mahasiswa dan juga pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan posisi masa depan organisasi kita ini kan sebagai mahasiswa yang berorganisasi, dan organisasinya adalah organisasi pergerakan. Tentu dalam proses panjang kita dalam proses pergerakan, dan juga kita punya nalar publik sebagai agen moral force tadi yang orang sebut, itu ketika kita berada di lingkungan masyarakat dan juga apalagi diberikan privilege khusus, misalkan menjadi pengambil kebijakan. Jangan sampai melupakan proses panjang kita, karena kita berdiri hari ini karena sejarah kita berkaca di Indonesia.
pos sejarah yang menuntun kita. Tanpa kita sadari perubahan itu terus terjadi. Terus terjadi. Jangan bilang tidak ada masalah. Setiap hari, mau era apapun, pasti ada masalah. Betul. Karena manusia yang hidup, kita semua ini hidup, kita membayangkan kehidupan yang inovasi, kemudian berimajinasi. Nah kalau imajinasi tidak kesampaian, harapan, kenyataan dan juga imajinasinya tidak kesampaian, maka ada masalah di dalam. Makanya kita sebagai mahasiswa, kita kadang ngeluh, ini masalah terlalu banyak, masalah tidak habis. Masalah tidak akan habis. Karena itu perubahan terus terjadi, dan memang harapan saya dalam kapasitas sekarang memang masih butuh penyesuaian dan juga pergerakannya berubah bentuk. Hari ini hari ini tantangan gerakan mahasiswa hari ini seperti itu, berubah bentuk. Contoh yang paling nyata itu dari gerakan di jalanan, sekarang lebih masif pergerakannya di media sosial. Betul. Lalu gerakan dulu adalah gerakan murni masyarakat atau mahasiswa, tapi sekarang sudah terfragmentasi menjadi gerakan hanya segelintir orang. Jadi banyak di gerakan-gerakan yang difragmentasi, kemudian banyak hal disusupi, banyak kepentingan. Nah, itu menjadi tantangan pergerakan mahasiswa hari ini. Nah, sehingga kalau dalam posisi sebagai organisasi Cipayung lain sebagainya, organisasi Cipayung tentu kita harus pandai-pandai kemudian mampu beradaptasi dengan perkembangan. Harus mampu, kalau tidak kita tertinggal. Kita tertinggal. Berorganisasi berubah bentuk, tapi kemudian kita juga jangan sampai jangan sampai lupa untuk kemudian memahami esensi dan juga hakikat daripada keberadaan satu organisasi. Sehingga kalau mau melihat banyak persoalan ini, tentu tidak akan bisa, kita tidak pernah luput dari masalah, tapi yang perlu kita jaga itu stabilitas, dan juga kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan visi dan misi organisasi, sampai dengan kita sedang mempersiapkan diri apabila ketika menjadi pemimpin. Paling tidak kita jangan lupa apa yang kita pelajari dulu semasa menjadi mahasiswa. Karena sekarang banyak ya krisis. Betul. Tadi sempat disinggung bahwa kita krisis moral kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Karena memang mentalitas sekarang itu tidak militan, beda dengan dulu. Kita belajar itu harus betul-betul kita mencari, prosesnya panjang. Nah, kalau sesuatu yang didapat dengan gampang kan gampang lepas juga. Kalau memang tidak ada proses yang instan ya, dia pasti panjang. Saya yakini bahwa seseorang yang berproses dengan tuntas, dengan tidak terlewatkan salah satu proses, itu akan betul-betul militan dan matang dalam kepemimpinannya. Meskipun banyak godaan kita lihat hari ini banyak godaan, tapi paling tidak di pikirannya, targetnya dan juga tujuannya itu adalah untuk kepentingan banyak orang. Itu yang menjadi harapan kita. Semoga besok lusa itu menjadi tantangan, bukan hanya untuk orang-orang hari ini, kita juga semua. Kita juga sekarang ini. Apakah kita masih punya pemikiran untuk ke sana, atau kita coba menyeimbangkan biar itu menjadi kepentingan banyak orang? Karena sejatinya nilai yang kita pelajari itu kan soal kemanusiaan. Kita makhluk sosial, paling tidak kita berempati soal karakter kita. Makanya banyak coba nonton di banyak podcast, banyak di media sosial itu sering orang berdebat di YouTube. Kita tidak kekurangan orang pintar. Tadi. Poinnya di situ ya, Bang. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang baik. Iya. Yang punya integritas juga ya, Bang. Iya. Apakah dia terbawa tidak dengan situasi di pergerakan ketika dia berada di posisi pengambil kebijakan? Iya. Justru itu orang-orang pintar semua. Makanya kadang ada kita katakan cerdas, ini orang cerdas. Tapi kecerdasan itu bukan hanya orang yang berintelek, itu adalah orang cerdas dan orang yang memiliki kesadaran. Intelek, yang disebut kaum intelek, punya ini dan ini. Ya, punya otak dan hati juga ya. Makanya kalau kaum intelek
Tidak gampang itu kita dilabeli itu. Betul betul. Semestinya menjadi beban ketika kita dilabeli seperti itu. Makanya kita pun sedang dalam proses, harapan kita saling mengingatkan satu sama lain apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai, sudah di luar jalur, maka kita saling mengingatkan sebagai saudara dan juga yang sedang melalui proses ke sana. Dan harapan kita ya ke depan Indonesia ini memang semestinya dipimpin oleh orang-orang baik sih. Kalau saya secara pribadi, karena pintar saja tidak cukup. Tidak cukup ya. Cerdas saja tidak cukup. Orang yang punya hati itu pasti bisa. Dan itu kepemimpinan sejati begitu yang kita pelajari. Kita pelajari demikian. Oke, Abang, terima kasih banyak ya untuk diskusi kita kurang lebih 30 menit ini. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Abang Mone ini. Abang Mone ini teman, sahabat, dan juga senior saya. Dari prosesnya cukup panjang. Saya mengenal beliau dari Kupang, makanya saya bilang malam ini adalah ruang rindu ketika saya bertemu dengan Abang Mone. Kebetulan saja beliau dari Jakarta, kurang lebih 1 minggu ya. Mungkin ada agenda khusus di Kota Kupang. Ada. Oh, ada agenda khusus. Tetapi malam hari ini sudah memberi atau meluangkan waktu untuk kita berbagi di Rumah Sendal Jepit ya. Kita membahas soal isu-isu nasional, kemudian situasi pergerakan mahasiswa hari ini. Terima kasih banyak Abang untuk waktunya. Nanti mungkin kita bisa jumpa lagi di session berikut. Mungkin ada hal yang kita perlu didiskusikan atau dibahas lagi. Kita bisa komunikasi lagi Abang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Siap. Mungkin ini teman-teman pesan dari Pemone tadi bahwa orang pintar itu tidak cukup. Jadi harus baik dan punya hati nurani. Soal keberpihakan jelas bahwa kita berpihak sebagai aktivis ya, bicara sebagai aktivis, keberpihakan kita jelas. Kita berpihak pada kaum-kaum terjepit, kaum-kaum tertindas. Yang hari ini kita melihat situasi bangsa hari ini lagi tidak baik-baik. Tetapi sebagai anak muda, sebagai orang muda, kita jangan pernah apatis sebagai agen of change. Bagaimana kita melihat situasi bangsa ini, mari kita bersama-sama kita bergerak memperjuangkan sesuai dengan visi misi kita sebagai orang mahasiswa dan juga orang muda. Mungkin itu saja perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi kita di session berikutnya. Terima kasih untuk waktu, kesempatan dapat cerita-cerita bersama. Siap. Mungkin kita akan bercerita lagi. Meskipun banyak yang kurang, nanti kita kesempatan berikut kita bisa bicarakan lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.